Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian kognisi. Kognisi berasal dari bahasa Inggris cognition yang berarti berpikir. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia tidak bisa terhindar dari aktivitas berpikir atau aktivitas mental yang berlangsung secara internal atau proses yang terjadi di dalam otak manusia. Tidak seorang pun tahu yang dipikirkan manusia kecuali aktivitas berpikir tersebut direpresentasikan secara eksternal atau dilanjutkan dengan perilaku. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang psikis dan tingkah laku manusia. Pengertian kognisi secara etimologi berasal dari bahasa Latin cognoscere yang artinya mengetahui. Kognisi dapat pula diartikan sebagai pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Kognisi secara terminologi adalah cara berpikir seseorang tentang sesuatu. Baiklah, saya akan menjelaskan gejala-gejala kognisi. Kognisi dipahami sebagai proses mental karena kognisi mencerminkan pemikiran dan tidak dapat diamati secara langsung. Oleh karena itu, kognisi tidak dapat diukur secara langsung, namun melalui perilaku yang ditampilkan dan dapat diamati. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kognisi, maka berkembanglah psikologi kognitif yang menyelidiki tentang proses berpikir manusia. Gejala-gejala kognisi meliputi A. Penginderaan atau pengamatan dan tanggapan. Pengamatan adalah usaha untuk mengenal dunia di sekitar dengan menggunakan indera penglihatan. Sedangkan tanggapan dapat diartikan sebagai gambaran ingatan dari pengamatan. Jika proses pengamatan sudah berhenti dan hanya tinggal kesan-kesannya saja, peristiwa tersebut dikatakan sebagai tanggapan. B. Reproduksi atau mengingat dan asosiasi. Reproduksi adalah pemunculan tanggapan-tanggapan dari keadaan di bawah sadar atau tidak sadar ke dalam keadaan disadari. Reproduksi adalah ketika mengingat kembali sesuatu yang telah kita amati dan kita alami. Sedangkan asosiasi yaitu hubungan antara anggapan satu dengan anggapan lain dalam satu jiwa yang satu sama lain dikaitkan dan diambil mana yang terkait atau mana yang paling besar menurutnya. Misalnya, ialah ketika ia mengalami peristiwa yang hampir sama dalam situasi yang berbeda, maka ia juga akan mewujudkan gejala atau tingkah laku yang berbeda sesuai kondisi lingkungan saat itu. C. Ingatan atau memori. Ingatan atau memori ialah kekuatan-kekuatan jiwa untuk menerima, menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan. Jadi ada unsur dalam ingatan atau memori yaitu menerima kesan-kesan, menyimpan, dan memproduksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari saudara IPA yaitu mengenai materi gejala-gejala kognisi. Yang keempat di sini khairan atau fantasi. Khairan atau fantasi ialah pemikiran mengenai bayangan atau sesuatu yang dikembangkan dalam imajinasi. Khairan atau fantasi ialah sesuatu yang tidak terbatas dan sulit diamati secara langsung gejala yang muncul. Sebab tidak semua khayalan atau fantasi mampu ditunjukkan dalam dunia nyata. Namun, khayalan bisa menjadi sesuatu yang bisa menjadi motivasi yang positif jika terus dipelajari dan dikembangkan. Yang kelima ada berpikir atau thinking. Berpikir ialah suatu proses dialeksi. Artinya selama kita berpikir, pikiran kita mengadakan tanya jawab dengan pikiran kita untuk dapat meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita itu dengan yang tepat. Pertanyaan itulah yang memberi arah kepada pikiran kita. Dalam berpikir, kita menggunakan alat. Alat itu disebut dengan akal. Hasil pemikiran itu kadang terlahir dengan bahasa. Berpikir merupakan aktivitas kognitif manusia yang cukup kompleks. Berpikir melibatkan berbagai bentuk gejala jiwa seperti sensasi, persepsi, maupun memori. Berpikir biasanya terjadi pada orang yang mengalami masalah atau sedang dihadapkan pada masalah. Menurut Halso, berpikir merupakan proses yang menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi yang kompleks antara berbagai proses mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran,
proses berpikir dihasilkan suatu pengetahuan baru yang merupakan transformasi informasi-informasi sebelumnya. Yang keenam, ada inteligensi atau kecerdasan. Pengertian inteligensi digunakan dalam pengertian yang luas dan bervariasi. Para psikolog mendefinisikan berdasarkan orientasi teoritis yang dikembangkan sehingga melahirkan pengertian inteligensi yang berbeda satu sama lain. Menurut Gestalt, inteligensi ialah kesanggupan jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat dalam suatu situasi yang baru. Menurut Flynn menyatakan inteligensi sebagai kemampuan yang berpikir secara abstrak dan kesiapan untuk belajar dari pengalaman. Teori tersebut menekankan inteligensi sebagai kemampuan berpikir. Saya, Atik Dwi Lestari, NIM 206190009 akan melanjutkan penjelasan yang selanjutnya, yaitu peran kognisi dalam religiusitas anak. Nah, religiusitas berasal dari bahasa Latin dari akar kata religiur yang berarti mengikat. Konsep tentang nilai-nilai keagamaan yang digunakan sebagai dasar pembentukan religiusitas itu masuk ke dalam diri anak melalui kemampuan kognisi. Kognisi dipahami sebagai kemampuan mengamati dan pengalaman dari luar diri individu. Rata umum perkembangan kognisi anak usia siswa madrasah ibtidaiyah itu berkisar antara 6 sampai 13 tahun. Itu dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Masa ini diidentifikasikan oleh Piaget sebagai periode ketiga dari 4 periode seksmata. Kognisi keempat periode tersebut dimaksud antara lain yang pertama, periode sensori motor usia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, periode praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, periode operasional konkret usia 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir yaitu periode operasional formal itu usia 11 tahun sampai sekarang. Pada rentang usia sekolah dasar tersebut, anak mulai menunjukkan perilaku belajar siswa sebagai berikut. Yang pertama, mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak. Yang kedua yaitu mulai berpikir secara operasional. Yang ketiga, mempergunakan cara berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda. Yang keempat yaitu membentuk dan mempergunakan keterhubungan aturan-aturan prinsip ilmiah dan mempergunakan hubungan sebab akibat. Dan yang terakhir yaitu memahami substansi dari benda-benda yang dipelajari seperti volume zat cair, panjang, lebar, luas, dan berat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.